Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Sahabat Al-Quran rahimakumullah, membahas seputar belajar membaca Al-Quran. Sering kita mendengar istilah tahsin, tajwid, dan tartil. Tiga istilah ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Tahsin berasal dari bahasa Arab, artinya membaguskan. Istilah tahsin ini dikenal di masyarakat sebagai suatu proses atau upaya seseorang mempelajari bacaan Al-Quran dari seorang guru atau di sebuah lembaga. Sedangkan tajwid artinya sama, membaguskan. Hanya saja lebih dipopulerkan dengan nama ilmu, ilmu tajwid, yakni ilmu yang digunakan saat proses tahsin itu sendiri. Nah, apa tujuannya? Jawabannya yaitu agar seseorang atau agar kita mampu membaca Al-Quran itu dengan tartil, membaca Al-Quran dengan bertajwid, dengan bagus. Bagus di sini ukurannya bukan suara, bukan lagu, bukan juga sekedar pelan. Kan sering tartil itu diartikan pelan. Tetapi tartil atau bacaan yang bagus adalah bacaan yang sesuai dengan aturan bacaan yang Allah turunkan, dan bacaan yang Rasulullah contohkan atau sampaikan kepada kita. Sahabat Quran rahimakumullah, lalu perlukah tahsin itu? Perlukah memperbaiki bacaan Al-Quran dengan ilmu tajwid sampai mencapai bacaan tartil? Jawabannya sangat perlu. Bahkan hukumnya wajib atau fardu ain. Alasannya apa? Atau apa yang menjadi dasar hukum wajibnya? Yang pertama, membaca Al-Quran dengan tartil itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat dalam surah Al-Muzammil ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Au zid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Bahkan diulang lagi tartila, dengan tartil yang optimal, setartil-tartilnya. Nah, perintah tartil ini tidak ada pengecualiannya. Kapanpun kita membaca Al-Quran, di dalam sholat, menjadi imam, menjadi makmum, juga di luar sholat, ketika di hadapan guru, ketika membaca sendiri, ketika menghafal, ketika memurojaah, dan lain sebagainya. Dimanapun, kapanpun kita membaca Al-Quran itu selalu wajib dengan mentartilkan bacaan kita. Kalau kita renungkan, memang logis ketika Allah wajibkan untuk membaca Al-Quran dengan tartil ini. Saya berikan contoh sederhana pelanggaran tartil pelanggaran dari kaidah tartil yang sampai merubah makna. Misalkan lafaz ya'lamu, ya'lamu dengan ain, ya'lamu artinya mengetahui. Menurut kaidah tajwid atau kaidah tartil, huruf ain itu keluar dari tengah tenggorokan. Ketika ya'lamu kita baca dengan hamzah, hamzah itu kaidahnya itu keluar dari pangkal tenggorokan, ya'lamu. Ini artinya sangat luar biasa berlawanan, sangat menyimpang. Kalau ya'lamu dengan ain artinya mengetahui, sedangkan ya'lamu dengan hamzah artinya merasa sakit atau menderita sakit. Masya Allah.
Bayangkan sekarang ketika ada dalam Al-Quran, Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, sesungguhnya Allah ya'lamu mengetahui wa antum, dan sedangkan kalian la ta'lamun tidak mengetahui. Coba kita ganti ya'lamu dengan ya'lamu, ta'lamun dengan ta'lamu. Coba artinya. Sesungguhnya Allah merasa sakit atau menderita sakit, sedangkan kalian tidak menderita sakit. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini baru apa? Satu huruf, ya, satu huruf. Ain ditukar dengan a dengan hamzah. Ini contoh, ya, ketika bacaan kita tidak tartil, ya. Nah, salah satu contoh saja. Nah, satu lagi misalnya tentang panjang pendek, ya. Khalaqna artinya kami Allah menciptakan. Nah, ketika dirubah menjadi nah pendek, ya, alifnya hilang, ya, dalam bacaannya. Khalaqna pendek, maka artinya menjadi mereka perempuan menciptakan. Jadi subjek yang berubah dari Allah menjadi mereka perempuan, ya. Dan masih banyak contoh yang lain, ya. Jadi rata-rata memang yang sampai merubah makna, ya, dari penyimpangan kaidah tartil ini, ya, yaitu ketika makhraj, ya, tidak diucapkan sebagaimana mestinya. Satu lagi panjang pendek, ya, ini sering membuat penyimpangan dari segi makna, ya. Yang kedua, ya, surah Al-Fatihah adalah bagian dari Al-Quran, dan kita tahu surah Al-Fatihah ini menjadi salah satu rukun, ya, sholat kita. Nah, oleh karena itu menjadi sangat penting kita mentartilkan bacaan suratul Fatihah kita agar sholat kita sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita tentu berharap banyak, ya, mendapatkan keutamaan dari bacaan Al-Quran kita. Apalagi Rasulullah bersabda, ya, barang siapa membaca satu huruf saja dari Al-Quran, ya, maka setiap hurufnya itu bernilai 1 bahkan sampai 10 kebaikan. Berdasarkan dalil tentang wajibnya membaca dengan tartil, ya, tadi, tentu apresiasi yang sangat besar tadi, ya, satu huruf bernilai 1 sampai dengan 10 pahala, ya. Tentu apresiasi ini diberikan kepada siapa? Tentu diberikan kepada orang yang telah berupaya maksimal untuk mentartilkan bacaannya. Dan apalagi ketika lebih sempurna, ya, kualitas tartilnya, maka tentu pahalanya pun akan semakin banyak, ya, dan semakin sempurna. Untuk mendapatkan hasil tahsin yang maksimal, ada 3 syarat utama yang harus kita penuhi. Yang pertama, harus belajar dengan seorang guru yang mumpuni. Hal penting yang perlu kita ketahui bahwa tidak mungkin dilakukan bagi seorang yang ingin belajar membaca Al-Quran, yaitu belajar secara otodidak atau belajar sendiri. Yang kedua, bertatap muka langsung dengan seorang guru. Antara murid dan guru langsung berhadapan, bertatap muka. Ini yang dikenal dengan istilah talaqi musyafahat. Belajar Al-Quran via online dengan sekian banyak macamnya, modelnya, ya, bentuknya, menurut pengamatan dan pengalaman saya, tidak bisa menggantikan kedudukan talaqi musyafahah ini, baik dari sisi keutamaannya, hasilnya, ataupun keberkahannya. Yang ketiga, belajar langsung membaca Arabnya, huruf hijaiyahnya, huruf Al-Qurannya. Tidak perlu dibantu dengan huruf Latin. Misalkan fa, ya, dengan TS, Shin, Sha dengan SY,
Ya, Allah dengan DL atau DH. Ini tidak perlu. Langsung saja belajar huruf Arabnya. Karena yang seperti ini justru akan lebih membingungkan dan jauh dari kaidah ilmu tajwid. Coba kalau kita lihat ya, SY apakah mirip dengan sya? Kemudian sol dengan SH, ya, Allah dengan DL atau DH, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada kemiripan di sana. Nah, sekali lagi ini justru membingungkan ya, membingungkan dan akan semakin jauh dari kaidah tartil atau kaidah tajwid itu sendiri. Ya, oleh karena itu mari kita maksimalkan upaya kita ya dalam mempelajari atau merealisasikan perintah Allah ini agar kita bisa selalu membaca dengan tartil ya, dan kita pun akan mendapatkan keutamaan dan pahala dari Al-Quran yang kita baca. Demikian, semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.